Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah kedatangan tamu Pak Haji Supriyatna yang mantan guru di SMK 3 Garut yang sekarang menjadi kepala sekolah di SMKN 1 Semerak, Kabupaten Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sep. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Bapak, saya ucapkan terima kasih ini atas kesediaan waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari Bapak berkaitan dengan keputusan-keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana mungkin Bapak pasti mengalami tentang bagaimana mengambil keputusan di antara dua nilai kebajikan, yaitu misalkan keadilan dan kesedihan atau apa misalkannya. Nah itu sebagai pimpinan pasti Bapak pernah mengalaminya. Di sini saya ada instrumen panduan wawancara yang akan saya sampaikan kepada Bapak, kurang lebih ada 8 poin. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak. Untuk yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya Pak Sep, ya pasti itu ya ditemui sama sekolah yang dulu di SMK ini saya sebagai guru gitu. Sekarang dulu juga di sini banyak gitu, banyak bujukan moral atau dilema etika gitu. Apalagi sekarang itu sebagai kepala sekolah atau pimpinan sekolah itu justru itu akan lebih itu yang dihadapi tentang dilema etika dan bujukan moral itu gitu. Ya di antaranya itu kita harus mengidentifikasi mana termasuk yang dilema etika atau yang termasuk bujukan moral gitu. Nah di sini itu kita harus punya mindset yang luas lah tentang etika moral, etika atau untuk rujukan moral gitu. Arahnya kemana sih rujukan moral itu gitu. Dan di sini kita harus paham terhadap regulasi-regulasi yang ada yang ada untuk yang berkaitan dengan kepemimpinan sekolah. Kan itu ada regulasinya. Kemudian regulasi tentang tendik ya, tenaga kependidikan dan guru gitu. Itu kaitannya dengan dilema etika dan bujukan moral itu di sini itu akan timbul, ada baik itu secara langsung ke kepala sekolahnya maupun di bawah itu ya, ke misalnya ke wakasek atau ke guru itu. Untuk rujukan moral itu nanti akan langsung ke kepala sekolah, itu akan terjadi gitu. Makanya di sini kita harus pandai-pandai mengidentifikasi itu, kita harus memegang teguh kepada regulasi-regulasi yang baik, itu regulasi yang bernilai baik gitu ya, yang baik dengan baik atau baik dengan itu ya salah gitu, atau kebenarannya kurang gitu. Di sini makanya hasil dari identifikasi tersebut kita bisa memastikan bahwa ini dilema etika dan ini bujukan moral gitu. Jadi di sini untuk keputusan di sini sesuai dengan regulasi yang ada gitu, sesuai dengan regulasi yang aman gitulah gitu. Oke, baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan kedua masih ada kaitannya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya di sini memang berat ya kalau untuk yang sama-sama benar gitu. Kalau yang ringan itu
ada sama-sama salah, keduanya gampang gitu. Kalau sama-sama benar itu kan itu harus kita harus berkonsensus dengan apa rekan-rekan atau konsensus dengan teman sejawat atau dengan konsensus dengan guru-guru atau tenaga pendidikan lainnya untuk gimana sih permasalahan itu juga kaitannya dengan hasil itunya kepada regulasi tersebut juga gitu. Regulasi itu tidak bisa diitukan gitu. Kita harus berpatokan gitu ya regulasi tersebut itu. Mana yang nilai kebenarannya, mana yang lebih yang sangat itu dengan regulasi itu tersebut itu yang paling diutamakan gitu. Ya. Jadi tidak itu dengan regulasi. Kalau itu benar dengan benar itu belum tentu sesuai dengan regulasi kan ya. gitu. Oke, siap Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak, lebih detail lagi Pak tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan oleh Bapak selama ini dalam memutuskan kasus-kasus yang dilema ITK ini Pak. Ya gitu ya, itu ya langkah-langkahnya itu seperti ya yang telah disampaikan tadi, identifikasi dulu masalahnya, kemudian cara diidentifikasi atau mengelompokkan itu termasuk itu, kemudian regulasinya yang mana yang kaitannya dengan itu aturannya, aturan yang dilanggar itu sejauh mana yang itunya pelanggarannya gitu. Itu kalau misalkan itu langkah-langkah itu dilakukan baru bisa diambil keputusannya. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang efektif itu ya kaitannya kita harus tidak bisa kaitannya dengan apa namanya itu konsensus itu sendiri ya gitu. Jadi kita harus konsensus dengan teman, dengan bawahan, dengan ini kan itu harus itu regulasinya gimana gitu. Efektifnya itu ya kita harus berpegang teguh pada aturan-aturan yang itu begitu. Kita lanjutkan Pak. Nah ini hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Tantangannya ini pasti ada kan? Ya berat sekali tantangannya. Ya tantangannya antara kekeluargaan lah gitu, pertemanan lah gitu. Itu kemudian ada saling background kita di masa lalu itu dengan si pembuat ini di sekarang ini itu sangat mempengaruhi gitu. Makanya di sini kita harus berhati-hati dengan regulasi tersebut gitu kan gitu. Jalan yang itu gitu. Mungkin keputusan itu tentu bisa diambil Pak ya. Iya gitu. Oke, kita lanjutkan Pak nih. Sedikit panjang Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk diselesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Ya, seperti yang di sekolah saya di Cimarak itu tentang kedisiplinan itu terus disosialisasikan terus itu tentang apa sih yang jadi permasalahan itu nanti diidentifikasi dulu. Jadi tiba-tiba ini di keputusannya ini enggak gitu. Jadi itu juga harus ada diitukan dulu, dianalisa dulu, dianalisa, setelah dianalisa dibuat kapan sih ini bisa diambil keputusannya gitu. Jadi harus ada tidak tergesa-gesa gitu. Jadi pengambilan keputusannya. Gitu. Kasus berat, apalagi yang berat itu. Yang ringan mungkin yang itu tergantung gitu, ringan juga tergantung juga gitu. Ya, tergantung situasi gitu. Pak. Selanjutnya Pak biasanya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, itu gimana ya? Itu jadi konteksnya di sini kaitannya itu tergantung dari
masalahnya itu apa sih gitu. Iya. Masalah jadi kita tidak bisa ini itu jadi meskipun dia itu ada membantunya apa sih yang itu kan itu apakah ini nanti saya jadi kena gitu Iya. gitunya Kalau gitu. bisa Jadi diputuskan sendiri. putusan sendiri aja, jangan jangan terintervensi sama yang pihak yang lain gitu Ya, gitu. ya, ya. Mungkin kalau dibutuhkan mungkin Ya, konsensus yang tadi ya Pak, ya, konsensus yang tadi gitu. mencari alternatif Iya, alternatif iya, solusi betul. yang lain Pak ya. Iya. Oke, terakhir nih dari sesi wawancara ini, dari semua hal yang disampaikan oleh Bapak tadi, kira-kira nih Pak, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan ini Pak? Ini Ya. tentang hikmahnya mungkin Pak ya, pembelajaran apa yang dapat dipetik? Ya kita sebagai calon pemimpin atau jadi pemimpin itu kita harus memang kita tetap mengacu pada regulasi yang ada, itu harus dipegang, itu Ya, harus dipegang dari segala itunya gitu. Pak ya. Kemudian juga kalau misalkan untuk yang sifatnya yang tidak melanggar itu kekeluargaan atau pertemanan itu bisa diitukan sebagai langkah untuk pengambil keputusan yang tidak sangat yang sangat riskan gitu. Ya. Yang sangat riskan ini artinya di sini kalau yang riskan itu kan itukannya ke regulasi gitu. Oke. Makanya berpegang teguh pada regulasi saja Intinya gitu. itu, Pak, ya. Gitu ya. Gitu. Yang harus dijaga Pak ya. Ya gitu. Integritas kita. Ya. Gitu. Termasuk etika dan moral kita tetap harus dijaga gitu. Baik Pak, terima kasih atas sesi wawancaranya. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali buat saya. Juga ini juga mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan yang lainnya. Itu saja Pak, terima kasih. Demikian sesi percakapan atau wawancara saya dengan Bapak Adi Supriyatna, MPD, Kepala Sekolah dari SMK Negeri Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.